Israel halangi azan di Masjid Al-Aqsa, Palestina sebut bisa picu perang agama. Pasukan keamanan Israel memutus pasokan listrik ke menara utama Masjid Al-Aqsa untuk menghalangi azan dikumandangkan dengan pengeras suara. Otoritas Palestina mengecam tindakan itu dan menyebutnya bisa memicu perang agama. Administrator masjid mengatakan pasukan Israel pada hari Rabu menyabotase kunci pintu di 4 menara Masjid Al-Aqsa dalam upaya untuk membungkam azan. Tindakan pasukan Zionis itu dilakukan setelah pejabat wakaf lembaga yang mengawasi situs suci Yerusalem menolak mematikan pengeras suara pada hari pertama Ramadan. Pejabat wakaf mengatakan Israel menginginkan ketenangan ketika para tentara berdoa di tembok barat atau tembok buruk untuk memperingati Memorial Day, hari untuk mengenang para tentara Israel yang tewas dalam perang dan korban serangan. Tembok barat berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Pasukan Israel secara paksa menyerbu menara Masjid Al-Aqsa setelah memotong kunci pintu dengan peralatan khusus. Kemudian mereka memotong kabel menara utama di masjid, kata Syekh Omar Al-Kiswani yang mengelola Temple Mount untuk wakaf Islam yang didukung Yordania. Pihak pasukan Israel menolak mengomentari operasi sabotase tersebut. Mereka menolak menjawab melalui telepon atau pertanyaan email tertulis. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas melalui juru bicaranya mempertimbangkan insiden itu sebagai kejahatan rasis. Ini adalah serangan rasis terhadap kesucian tempat-tempat suci dan kebebasan beribadah, kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudaineh. Kebijakan seperti itu dapat mengubah konflik menjadi perang agama terbuka yang akan merusak perdamaian dan keamanan internasional, sesuatu yang akan menjadi tanggung jawab penuh Israel, kata Abu Rudaineh. Situs suci tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa dan Temple Mount dihormati oleh umat Muslim dan Yahudi yang merupakan tempat di mana banyak orang Palestina sering berkumpul, terutama untuk sholat Jumat. Situs ini telah lama menjadi titik nyala dan konfrontasi antara Palestina dan pasukan keamanan Israel yang terkadang berubah menjadi konflik mematikan. Setelah merebut wilayah dan sisa kota tua Yerusalem dari Yordania dan perang 6 hari 1967, Israel terus memberikan wakaf lembaga yang didanai dan dikendalikan oleh pemerintah Yordania. Kendali penuh atas wilayah situs suci tersebut. Pasukan keamanan Israel hadir di area itu dan bekerja dalam koordinasi dengan wakaf. Orang Yahudi diizinkan untuk berkunjung tetapi tidak seperti Muslim, dilarang keras untuk berdoa di halaman Temple Mount. Kepemimpinan Palestina memiliki sejarah panjang dalam upaya untuk mengumpulkan publiknya sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran Israel atas kedaulatan Muslim di komplek Masjid Al-Aqsa. Media resmi otoritas Palestina sering menunjukkan kunjungan orang-orang Yahudi yang religius ke situs tersebut yang dianggap sebagai invasi pemukim. Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki menyebut insiden di Masjid Al-Aqsa itu hanya satu dari serangkaian tindakan agresi yang berulang oleh Israel di situs suci itu. Menurut kepolisian Israel, beberapa jemaah muslim yang kembali dari sholat melemparkan batu dan petasan ke bus yang lewat dan petugas polisi Israel di dekat gerbang Damaskus. Menurut polisi, sekitar 6 pejalan kaki terluka dan 5 orang ditangkap. Sheikh Safwat Fred, Wakil Kepala Gerakan Islam Israel kepada The Times of Israel Kamis 15 April 2021 menyesalkan gesekan yang dituduhkan oleh tindakan Israel antara jemaah Muslim dan Yahudi. Seharusnya ada dialog agar ribuan jemaah tidak perlu dilanggar hak-haknya, apalagi di malam pertama Ramadan. Mereka bisa saja memulai upacara Memorial Day. Mereka lebih awal atau lebih lambat membiarkan doa tidak dihalangi, kata Fritz yang memimpin Asosiasi Amal Al-Aqsa.
Ditanya apakah wakaf bisa saja berkompromi dengan beberapa tuntutannya, termasuk misalnya menunda atau menurunkan volume adzan untuk menghormati upacara khusyuk yang berlangsung di sebelah Frit, hanya berkata dimanapun ada niat baik di sana melalui dialog dan rasa hormat. Ketika ada niat untuk mencari solusi, ada cara untuk menemukannya. Yordania kecam aksi Israel larang azan berkumandang di Masjid Al-Aqsa. Yordania melayangkan kecaman kepada Israel lantaran melarang kumandang azan di Masjid Al-Aqsa. Pada hari Rabu 14 April 2021, Yordania mengecam pihak kepolisian Israel karena mengunci pintu-pintu di Masjidil Aqsa sebagai upaya untuk membungkam kumandang seruan azan atau sholat bagi umat muslim. Langkah itu diambil setelah para pejabat wakaf yang mengawasi tempat-tempat suci di Yerusalem termasuk Masjidil Aqsa menolak untuk mematikan pengeras suara pada hari pertama bulan Ramadan 2021. Israel menginginkan kawasan di sekitar kompleks Masjidil Aqsa tersebut untuk lebih tenang saat para tentara baru berdoa di tembok burak bagian barat. Pejabat Yordania mengklaim pegawai wakaf dan juga Departemen Urusan Masjidil Aqsa juga dilecehkan oleh polisi Israel dalam operasi tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Daifallah Al-Fayez, menggambarkan aksi Israel melarang azan di Masjidil Aqsa sebagai provokasi terhadap kaum muslim di seluruh dunia, serta pelanggaran terhadap hukum internasional dan juga status quo. Dia juga menegaskan bahwa Masjidil Aqsa merupakan situs suci Islam yang murni dan Departemen Wakaf Yerusalem adalah satu-satunya otoritas yang bertugas mengawasi segala urusan di tempat tersebut. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1967 para penduduk Israel menyabotase pintu-pintu air untuk masuk ke menara masjid dan mematikan listrik ke pengeras suara, ujar seorang Dewan Wakaf Yerusalem dikutip pikiran rakyat.com dari Arab News pada Kamis 15 April 2021. Selain itu, perwakilan Dewan Wakaf juga mengatakan bahwa polisi Israel pun mengejar-ngejar pejabat wakaf yang menolak melakukan tuntutannya terhadap aktivitas muslim di Masjidil Aqsa. Mereka mengejar pejabat wakaf dan staf yang menolak untuk melaksanakan tuntutan mereka, ucapnya. Israel merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian internasional yang mewajibkan bangsa di negara tersebut menghormati tempat-tempat suci termasuk Masjidil Aqsa. Sirena Israel dibunyikan di Yerusalem pada Selasa 13 April 2021 pukul 8 malam waktu setempat sebagai penghormatan kepada 23.938 tentara yang tewas. Sementara seruan untuk sholat Isya atau azan di kota Yerusalem pada hari itu berkumandang pada pukul 20.30 waktu setempat. Kepala Komite Islam Kristen untuk Yerusalem, Hana Isa, mengatakan bahwa aksi Israel melarang azan di Masjidil Aqsa telah melanggar Konvensi Roma 1998 dan meminta komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban dari Israel. Presiden National Christian Coalition in the Holy Land, Dimitri Diliani, juga mengatakan bahwa kejadian pelanggaran azan di Masjidil Aqsa merupakan upaya Israel untuk menghilangkan kebebasan beragama dan juga melancarkan serangan terhadap tempat-tempat suci Islam. Selain itu, ini merupakan cerminan dari kebijakan rasisme dan juga penjajah Israel yang tidak bisa menerima siapapun yang bukan Yahudi, tuturnya. Anggota Komisi Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Ahmad Tamimi juga mendesak aksi internasional untuk mengakhiri pelanggaran Israel atas tempat-tempat suci Muslim di Yerusalem, termasuk Masjidil Aqsa.